Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam semuanya. Kembali lagi, perkenalkan nama saya Nandika Raffi Atala. Di sini saya akan membuat eh, bagaimana cara membuat modul custom di Udo 16. Jadi pertama-tama bisa kita lihat nih di stepnya di layar. Kita akan stop dulu Udo service pada komputer saya dengan cara klik search, pada Windows, lalu cari service, lalu cari udo server, lalu kita stop. Setelah di stop, saya akan ke CMD. Caranya adalah klik search CMD di Windows Search, lalu di situ saya akan nge-prompt PyUdo 16. Pasti nanti hasilnya akan seperti ini, di mana PyUdo 16 is not recognized. Nah, bagaimana caranya agar recognize? Kita perlu melakukan set pada sistem properties dengan cara search environment variable di Windows Search juga. Lalu kita pilih apa namanya? Itu nanti akan masuk ke sistem properties. Nah, nanti di sistem properties itu kita klik environment variables. Lalu di sini kita akan klik new, maaf, kita akan pilih path, lalu kita akan edit. Nah, setelah itu di sini kita akan menambahkan tiga hal, yaitu untuk /python script sama PostgreSQL. Ini tiga yang ditambahkan. Setelah itu kita akan melakukan rename pada file python.x dirubah menjadi pyudo. Ini posisi filenya ada di sini di dalam program files udo 16 Python. Nah, ini tadinya namanya Python, saya ganti jadi pyudo 16. Oke, baik. Jika sudah di rename, maka saatnya sekarang untuk menjalankan lagi pyudo 16 odobin. Nah, kalau berhasil biasanya dia akan seperti ini, kosong, white space. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita akan mengetahui lognya. Nah, bagaimana cara mengetahui lognya? Kita buka configure dan modify log filenya agar bisa mengetahui proses lognya. Ini posisi filenya, program file sudo server. Nah, ini filenya. Nah, tadinya awalnya itu kita pakai yang ini. Lalu kita komen, lalu kita buat lagi log file sama dengan false. Kemudian jalankan kembali pyudo 16 odobin-nya. Nah, ini hasilnya, lognya akan keluar. Nah, setelah itu saya akan membuat modul custom melalui scaffold dengan perintah berikut ini. PyUdo 16 udo bin scaffold minte default library book. Ini nama modul yang akan saya buat. Ini posisinya di udo add-ons. Di sini posisinya. Ini posisi direktorinya. Nah, kalau berhasil dijalankan, nanti akan muncul modulnya, foldernya akan muncul. Nah, selanjutnya saya akan membuka VS Code dan membuka file library book ini. Ini strukturnya, ada controller, demo, model, security, views, lalu ada init dan manifest. Kemudian jalankan kembali pyudo 16 udobin. Kemudian saya akan ubah eh, file manifest.py-nya seperti ini. Saya definisikan sesuai modul yang saya ingin kembangkan, yaitu namanya saya ubah jadi library book, summary-nya ini mengelola data buku, ini autornya saya tulis nama saya, ini ada webnya, ini informasi mengenai modulnya lah, ini datanya, ini nanti dia akan terhubung dengan views dan juga template, dan ini application-nya saya buat sama dengan true. Nah, dalam pengerjaan modul baru, saya akan melakukan duplikasi database sebelumnya. Ini database saya yang terakhir saya buat. Yang baru ini namanya custom modul. Nah, ini di database yang baru. Setelah itu, saya akan loginnya sebagai admin. Dan jangan lupa untuk activate developer mode-nya. Lalu klik update app list. Selanjutnya di sini, di search, kita akan cari library book. Nah, kalau misalkan udah berhasil buat modul customnya, yang ini udah berhasil,
harusnya ini muncul nih seperti ini, library underscore book, ini sudah ada. Kita akan melakukan aktivasi di sini. Nah, sebelum melakukan aktivasi, kita juga bisa melihat modul info dengan cara kita klik tiga titik tiga ini, nanti ada modul info. Ini keterangannya ini library book by Nandika Raffiatala, dan ini nilai-nilai atribut yang saya definisikan di manifest tadi. Nah, setelah itu modul saya aktifkan, tinggal diklik activate. Oke, baik. Setelah mengaktifkan modul, saya akan membuat model pada modul tersebut dengan cara melakukan perubahan kode pada models.py-nya. Nah, jadi ini di modul ini tuh modelnya adalah tentang buku. Ini ada buku, ini ada name, ada description-nya. Lalu ini untuk atribut-atribut yang ada di buku, mulai dari name, author, year, ISBN, description, dan status. Nah, setelah model, saya juga akan buat views untuk tampilannya. Ini list view definition-nya. Saya isi template-nya. Ini untuk list view definition-nya. Ini form view untuk book-nya, untuk pembuatan form. Lalu ini action-nya tuh untuk membuka view-nya. Ini kalau create book record ini kalau misalkan datanya kosong. Dan ini adalah menu dashboard. Nah, di sini eh, yang menu dashboard yang ada di samping, di sini saya buat library, dan juga ini saya buat books untuk submenunya library. Oke, setelah memodifikasi kode, saatnya kita akan klik button serangga pada Udo, bentuknya seperti ini, dan pilih Become Super User. Setelah itu, update apps list library book ini, dan klik upgrade. Oke, nah klik upgrade, page akan loading, ditunggu bentar. Kalau sudah berhasil, bisa dilihat pada menu bahwa modul library itu sudah ada. Ini bisa dilihat, ini udah ada nih di sini. Nah, berikut adalah tampilan dari modul library. Jika nih tampilannya. Nah, ini tampilan umum nih. Kalau misalkan kosong, tadi saya udah bilang kalau ini create book record. Nah, nanti kita bisa klik new. Ini kalau misalkan kita klik books, itu sama tampilannya. Di sini saya akan menambahkan data buku dengan cara klik new di sini. Saya coba nih, new. Nah, ini saya masukin data-datanya. Misalkan sukses semester 5. Ini nama-namanya. Ini isi datanya. Dan ini setelah di-save berhasil. Nah, saya juga dapat memperbarui data buku tersebut dengan cara klik buku tersebut. Tinggal diklik aja nih di sini. Nah, nanti kita ubah aja, misalkan mau nambahin penulis bukunya namanya diubah. Ini dipanjangin. Dan alhasil juga ikut panjang. Nah, setelah membuat model dan view pada modul, saya akan mengganti logo atau icon dari modul library tersebut. Mm-mm. Nah, di sini caranya saya akses link ini. Kemudian untuk icon class isi dengan namanya Fastbook, Fastbook. Lalu colornya saya ganti jadi warna biru. Jika nah di sini saya klik play. Nah, nanti logonya tuh akan berubah. Tadinya pokoknya awalnya tuh logonya adalah logo bawahan. Jika kita sudah menuliskan icon class dan mengcustom backgroundnya, kita harus terlebih dahulu mengeklik tombol play. Nah, kalau misal jika sudah berubah, di situ kita bisa download. Nah, setelah terunduh, saya akan membuka VS Code dan memasukkan logo tersebut ke directory static slash description. Ini kedua direktorinya harus saya buat terlebih dahulu secara manual. Nah, tadi kan tidak ada static slash description. Di sini saya buat new folder, lalu buat new folder lagi, lalu file gambar yang telah saya download sebelumnya, saya masukkan jadi seperti ini. Nah, setelah itu tambahkan value dari web icon pada menu item library. Jadi di menu item library ini kalau tadi kan di views kan udah ada web icon ya, soalnya itu jujur saja saya screenshotnya baru belakangan. Nah, awalnya tuh nggak ada web icon. Nah, sekarang ditambahin web icon dengan ini namanya apa, nama image-nya bebas, koma,
koma directory-nya. Nah, directory-nya kan posisinya ada di static slash description slash nama nama filenya tadinya nama filenya itu udo slash icon png. Kemudian saya rename menjadi icon.png. Nah, jika sudah, restart dan update applist serta upgrade modul. Jika berhasil, maka tampilan layarnya akan seperti ini. Jadi, eh, logonya sudah berhasil berubah. Baik, dikarenakan modul tersebut hanya dapat diakses dengan super user, maka saya akan melakukan perubahan pada file yang terdapat pada folder security. Tadi kan kalau diingat-ingat harus ngeklik serangga lalu klik become super user kan. Nah, itu kan not a bukan best practice. Nah, di sini saya akan ubah kode ir.model.access.csv ini bagian bawah ini agar akun biasa bisa nggak hanya tidak hanya untuk super user. Nah, setelah itu saya tidak lupa untuk eh, apa mencantumkan directory file tersebut pada data. Ini di data ini saya cantumkan di sini tadinya itu masih di masih di komen. Nah, sekarang saya uncomment. Jadi nanti langsung manifest akan membaca security ini di mana tidak hanya super user yang bisa mengakses modul tersebut. Nah, kemudian restart, refresh, update kembali. Nah, di sini bisa kita lihat saya bisa mengakses modul library tanpa mode super user. Ini bisa dilihat administratornya. Selanjutnya saya ingin membuat library ini posisinya berada di bawah modul inventory. Adapun caranya adalah ubah sequence library menjadi 150 seperti layar di bawah. Nah, di sini kan sequence-nya 150. Nah, kita tadinya tuh kalau nggak salah bukan 150. Nah, di sini saya ganti jadi 150. Nah, lalu sama lakukan upgrade lagi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa modul library sudah ada di bawah inventory. Nah, yang terakhir, saya akan melakukan import master data pada modul library yang berupa data buku yang akan disimpan pada sistem. Nah, di sini caranya adalah pada halaman books ini saya akan klik favorit, lalu seperti biasa klik import records, lalu upload file. Nah, di sini file udah ada. Bisa juga file itu diakses. Nah, nah ini sudah muncul. Nah, selanjutnya saya tes. Nah, di sini everything seems valid. Nah, berikut merupakan tampilan dari data buku yang telah diimport. Nah, ini. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai pembuatan modul custom. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan dan ketidakjelasan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.